Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai manajemen rapat dan notulensi. Ya, seperti kita tahu dalam kegiatan kita sehari-hari kita sering mengadakan rapat. Ya, jadi rapat ini merupakan bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan diselenggarakan oleh banyak organisasi atau mungkin dalam kepanitiaan, dalam event ya. Nah, bentuk rapat merupakan satu pengelolaan maupun perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang berupa kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan yang disepakati bersama oleh seluruh peserta rapat. Mengapa rapat perlu diselenggarakan? Nah, rapat ini perlu diselenggarakan yang pertama untuk memecahkan masalah, yang kedua menyampaikan informasi, yang ketiga sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat, dalam hal ini pihak manajemen dengan perusahaan. Ya. Kemudian prinsip-prinsip dasar dalam menyiapkan rapat apa saja ya? Kenapa? Why ya, kemudian what, apa, kemudian siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang pertama, mengapa rapat perlu diselenggarakan? Hal ini untuk menentukan kepentingan dari rapat yang dimaksud, ya, seberapa besar urgensinya rapat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, what, apa masalah yang akan dibicarakan di dalam rapat? Hal ini untuk menyiapkan agenda-agenda rapat ya. Jadi ini perlu disiapkan agenda rapatnya apa saja. Kemudian who, siapa saja yang diundang. Perlu ditentukan peserta rapat yang hadir sesuai dengan masalah yang akan dibahas atau yang akan dibicarakan ya. Kemudian di mana sebaiknya rapat itu diselenggarakan. Yaitu perlu menentukan tempat yang sesuai bagi seluruh peserta rapat. Ya. Kemudian kapan sebaiknya rapat ini diselenggarakan? Jadi ini menyangkut hari, waktu yang dianggap paling sesuai untuk seluruh peserta rapat ya, calon peserta rapat, supaya waktunya tidak bertabrakan atau mungkin semuanya bisa di waktu yang sama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana rapat ini akan diselenggarakan. Nah, apakah rapat ini akan diselenggarakan secara berkala atau cukup satu kali, kemudian sifatnya terbuka atau tertutup, kemudian apakah bahan rapatnya akan dibagi terlebih dahulu, kemudian apakah memerlukan slide, infokus, harus melalui media online. Kalau misalnya melalui media online, media apa yang akan dipakai ya, bisa menggunakan Zoom, Gmeet ya, dan sebagainya ya. Oke, jadi itu adalah dasar ya, prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan ketika kita akan menyiapkan suatu rapat. Nah, rapat dapat diselenggarakan secara berkala atau cukup satu kali, ini tergantung dari kebutuhannya ya. Contohnya kita sering mengadakan rapat yang setiap hari Senin pagi atau hari Jumat sore ya, ini biasanya rapat-rapat marketing ya. Kemudian apakah rapatnya cukup satu kali sebulan, misalnya rapat divisi atau rapat departemen ya. Kemudian yang kedua, rapat juga bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup. Yang terbuka misalnya kalau rapat ini melibatkan beberapa divisi atau melibatkan beberapa departemen ya dalam pembahasan suatu project gitu ya. Kemudian rapat tertutup misalnya rapat pada akhir tahun, rapat atau RUPS ya, pemegang saham, rapat pemegang saham, ini biasa dilakukan secara tertutup. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraannya, apakah bahan atau materi rapat ini akan dibagikan terlebih dahulu atau tidak ya. Biasanya kalau di rapat-rapat yang bentuknya adalah evaluasi bahan rapatnya, maka akan dibagikan dahulu. Jadi apa saja akan disampaikan, materi-materinya, supaya disiapkan oleh masing-masing untuk dipresentasikan di dalam pertemuan rapat tersebut gitu.
Sedangkan menurut jenisnya, rapat dibagi menjadi dua. Ada rapat tidak resmi atau biasa kita kenal sebagai rapat biasa ini ya, yang sering dilakukan ya, reguler ya. Kemudian ada rapat yang resmi. Nah, rapat tidak resmi ini diselenggarakan oleh pimpinan dengan stafnya dan biasanya diadakan di dalam ruangan rapat atau bisa juga dilakukan di kantor pimpinan ya. Nah, bentuknya juga bisa juga dalam bentuk rapat-rapat kecil yang sifatnya tidak resmi dan diselenggarakan secara periodik ya. Ini untuk mengadakan evaluasi kegiatan yang memang perlu dikoordinasikan secara bersama. Sementara rapat resmi diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting ya, masalah-masalah krusial ya, atau mungkin juga RUU PS itu termasuk dalam rapat tahunan, termasuk dalam rapat resmi ya, karena diselenggarakan dalam kurun waktu setahun sekali dan melibatkan pemimpin atau pemilik dari perusahaan itu sendiri. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam persiapan rapat? Yang pertama adalah persiapan ruangan ya. Jadi ruangan mana yang akan kita gunakan untuk rapat, untuk pertemuan, itu harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah persiapan administrasi. Nah, ini tidak kalah penting ya. Jadi persiapan administrasi ini banyak sekali, meliputi yang pertama membuat surat undangan ya. Jadi kita harus membuat undangan ini kepada siapa saja peserta rapat yang nantinya akan hadir. Yang kedua, menyusun acara dan daftar hadir peserta. Nah, biasanya acara rapat ini disusun secara kronologis dan sistematis ya. Jadi sudah disiapkan susunan acaranya. Daftar hadir dapat menggunakan buku hadir atau buku tamu, atau bisa juga nanti biasanya ada di dalam form rapat ya. Pada saat notulensi nanti ada daftar hadir yang memang harus ditandatangani oleh peserta rapat yang ikut di dalam rapat tersebut ya. Kemudian mempersiapkan bahan rapat ya. Bahan rapat itu apa saja? Yang pertama adalah hasil rapat yang lalu. Jadi kalau sebelumnya ada rapat, sebelum dilaksanakan rapat yang hari ini, rapat sebelumnya itu harus bawa ya, maksudnya nanti digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sampai mana progres yang sudah dibahas ya. Kemudian hasil kerja para peserta yang akan dibahas, jadi kertas kerjanya. Kalau misalnya tadi sudah disiapkan dulu, sudah dibagi dulu materinya, maka si peserta sudah harus menyiapkan misalnya presentasinya atau laporannya ya. Kemudian peraturan perundangan yang diperlukan, sekiranya memang pembahasan dalam materi rapat itu harus mempertimbangkan dari aturan-aturan yang memang berkenaan dengan keputusan yang akan diambil ya. Kemudian bahan-bahan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas ya, itu juga merupakan persiapan bahan rapat ya. Nah, yang keempat, mempersiapkan peralatan rapat apa saja, bisa infokus misalnya, alat tulis dan sebagainya ya. Kemudian membuat catatan rapat yang kelima ya. Nah, isi dari catatan rapat itu adalah judul. Biasanya judul dari rapat ini, rapatnya temanya apa, materi yang akan dibahas ya, biasanya itu. Kemudian kalau memang terdiri atas beberapa kelompok atau beberapa divisi, harus disebutkan nama-nama divisinya tadi gitu. Kemudian tanggal, waktu dan tempat rapat tersebut diselenggarakan. Kemudian catatan dari seluruh hasil kegiatan rapat ya. Nah, yang terakhir adalah mengirimkan hasil rapat sesuai dengan apa yang sudah dicatat ya. Dalam penyelenggaraan rapat ini biasanya yang bertugas menyiapkan rapat itu adalah administrator ya, atau bisa juga dilakukan oleh seorang sekretaris di dalam rapat ya. Makanya di pertemuan sebelumnya saya sebutkan bahwa sekretaris itu pekerjaannya tidak hanya mencatat atau menghubungi seseorang melalui telepon, tapi banyak sekali pekerjaan yang terlibat atau menjadi tanggung jawab seorang sekretaris ya. Yang pertama yaitu biasanya yang dilakukan adalah meriksa ruangan rapat dulu ya. Apakah ruang rapatnya sudah representatif untuk dilakukan atau digunakan untuk pertemuan gitu ya. Kemudian menghitung jumlah tempat duduk yang sesuai dengan jumlah peserta yang diundang. Jadi jumlah peserta dengan jumlah
tempat duduk itu harus sama ya, tidak boleh kurang. Kemudian letak tempat duduk itu juga harus disesuaikan dengan fungsi dari tiap-tiap peserta. Biasanya ada susunannya, misalnya untuk bagian susunannya misalnya dari manajer keuangan, kemudian nanti setelah manajer keuangan siapa, manajer purchasing atau manajer marketing dan sebagainya, urutannya itu sudah diatur oleh si administrator ini. Jadi nanti peserta rapat tinggal menempati tempat duduk sesuai yang sudah disiapkan oleh si administrator. Kemudian yang keempat, memeriksa perlengkapan yang tersedia, termasuk bahan-bahan yang digunakan di dalam rapat ya. Apa saja bahan itu? Kalau misalnya rapat ini memang mengharuskan orang-orang yang terlibat di dalamnya melakukan presentasi, artinya di situ si administrator sudah harus menyiapkan infokusnya, kemudian mungkin laptopnya, bahkan sebelum acara sudah harus diperiksa dulu apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak, sound systemnya termasuk ya. Dan materi-materi yang akan disampaikan di dalam rapat sebaiknya dikumpulkan sebelum rapat itu dilakukan. Jadi nanti pada saat pelaksanaan tidak ada lagi persiapan-persiapan, udah langsung jalan. Apakah nanti untuk presentasi dilakukan oleh si presenternya sendiri atau oleh operator yang akan menjalankan materi presentasinya, demikian ya. Kemudian seorang sekretaris harus selalu ada di tempat ya. Jadi dia tidak boleh keluar dari ruangan tersebut karena mungkin tugasnya yang mengharuskan si sekretaris itu harus ada di tempat. Misalnya bertugas sebagai notulen ya. Nah, kalau si sekretaris ini tidak bisa atau berhalangan, maka dia harus menunjuk seseorang untuk menggantikan tugasnya menjadi notulensi atau mencatat jalannya rapat tersebut gitu. Nah, kemudian sekretaris juga bisa kalau dia tidak bisa menugaskan orang lain, dia bisa juga merekam jalannya rapat itu ya, apakah melalui tape recorder atau mungkin melalui media yang lain ya, media Zoom dan sebagainya gitu. Kemudian apabila peserta rapat sudah hadir sebagian besar ya, misalnya sudah 80% hadir dan orang-orang yang di dalamnya itu sudah siap ya, maka sekretaris ini harus menyampaikan kepada pimpinan rapat bahwa rapat ini akan segera dimulai gitu ya. Nah, kemudian hasil catatan rapat yang sudah dilakukan selama rapat ini berlangsung juga harus dilakukan oleh si pencatat tadi ya, si notulennya tadi ya. Jadi nanti apabila terjadi satu kayak tanya jawab atau mungkin usul ya yang berlangsung di dalam rapat, itu pun sudah harus tercatat semuanya ya. Nah, kemudian setelah rapat selesai, maka si notulen ini harus membacakan kembali apa yang sudah dicatat dia ya, yang sudah dicatatnya, kemudian apa hasil notulensinya harus dibacakan kembali, dan yang terakhir adalah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang sudah hadir bahwa rapat sudah berlangsung dengan baik. Oke, selama rapat ini berlangsung, segala hal yang berkaitan dengan rapat harus dicatat ya. Catatan ini biasanya disebut dengan notulen ya, artinya adalah catatan singkat tentang suatu pembicaraan ya. Nah, susunan dari notulen itu sendiri adalah biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah sering ya mengadakan rapat, ini sudah ada formnya ya. Jadi nanti ada judul notulennya apa, kemudian waktunya, jam berapa, tempatnya ya. Jadi mulai rapat start jam berapa, kemudian berakhir jam berapa, di situ ada ya. Kemudian siapa pemimpin rapat, ketuanya, sekretarisnya, jumlah yang hadir, yang tidak hadir ya. Jadi yang sudah diundang tapi tidak hadir pun di situ tercatat juga ya. Kemudian acara rapat dia juga disebutkan secara berurutan.
jalannya rapat yang dari acara pertama saat pembukaan sampai akhir penutupan ya. Kemudian tempat rapatnya ada di mana, tanggal berapa, bulan dan tahunnya harus tertera. Kemudian siapa pembuat notulennya ya, biasanya sekretaris atau orang yang ditunjuk untuk mencatat sebagai notulis ya, bertugas sebagai notulis. Kemudian pengesahan notulen oleh ketua ya. Nah, notulen tadi atau orang yang bertugas mencatat jalannya rapat ya, atau yang disebut juga notulis, dia ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan seorang notulis yang bertugas apabila dia tidak dilakukan oleh si sekretaris ya, misalnya sekretarisnya menunjuk orang lain untuk menjadi notulis, maka si notulis ini punya hak untuk antara lain misalnya sebelum rapat dia si notulis ini berhak memperoleh informasi mengenai latar belakang materi yang akan disajikan dalam rapat, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau dia sekretaris biasanya kan dia udah tahu nih ya materi apa, tapi kalau misalnya dia menunjuk orang lain, maka si sekretaris ini harus menyampaikan dulu materinya apa saja yang mau dibahas di dalam rapat tersebut. Kemudian hak yang lain sebagai seorang notulis yaitu si notulis ini berhak meminta perumusan yang jelas mengenai tujuan rapat apabila dia belum memahami atau belum mendapatkan informasi sebelumnya. Dan si notulis ini juga berhak menerima semua dokumen yang dibagikan pada saat rapat ya. Oke, kemudian notulis ini juga bisa mendapatkan perumusan dari semua peserta rapat yang sudah diajukan. Dia bisa mendapatkan rangkuman, kesimpulan ya. Kemudian si notulis ini posisi duduknya harus berada di samping ketua ya. Jadi ketua atau pemimpin rapat harus ada di sampingnya ya. Nah, si notulis ini kalau dia diambil dari peserta rapat atau orang lain yang bukan sekretaris, maka si notulis ini dia berhak untuk dibebas tugaskan dari tugasnya karena dia harus fokus ya. Seorang notulis itu harus memenuhi persyaratan ya. Yang pertama, mampu melakukan dua hal sekaligus, yaitu mendengar dan menulis. Jadi ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh peserta rapat atau pemimpin rapat, dia harus juga langsung menulisnya ya. Kalau dulu ada seorang notulis itu harus bisa menulis cepat ya. Kalau sekarang mengetik ya, jadi mengetik cepat atau memahami ya. Kemudian dia juga harus bisa memahami, mengambil satu bagian-bagian mana yang penting yang harus dicatat ya, bagian-bagian yang penting harus dicatat dan mana yang tidak penting. Jadi supaya dia lebih cepat dalam melakukan pencatatan ya. Dan seorang notulis ini harus mempunyai kemampuan untuk berkonsentrasi ya, dia fokus dalam acara rapat tersebut. Dan si notulis ini juga harus menyesuaikan diri, kemudian sikapnya netral dari seluruh peserta rapat yang ada di dalam ruangan tersebut ya. Kemudian yang tidak kalah penting, seorang notulis juga harus memahami bahasa-bahasa teknis dan menguasai materi pembahasan. Nah, bahasa teknis inilah yang kadang perlu diterjemahkan atau disampaikan terlebih dahulu kalau memang si notulis ini bukan berada dari atau berasal dari satu divisi tertentu. Contoh ya, seorang penyampai materi pada saat menyampaikan presentasi dari orang logistik atau mungkin dari orang gudang ya, atau orang purchasing yang pakai bahasanya mungkin bahasa quotation, penawaran ya, atau mungkin pengiriman barang ya, atau RW bill misalnya seperti itu, yang mungkin si notulis ini tidak punya latar belakang itu gitu ya. Atau mungkin bahasa-bahasa orang keuangan yang mungkin si notulis ini juga bukan berasal dari orang keuangan, misalnya dia sedang membahas mengenai PPh, PPN dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian si notulis ini juga harus memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana sih kebutuhan pembaca. Artinya nanti orang yang membaca hasil tulisannya atau hasil catatannya paham akan urutan atau apa saja yang dibahas dalam materi tadi gitu ya.
Kemudian si penulis juga harus bisa mendengarkan dan memahami maksud yang disampaikan oleh si presenter, ya, orang yang menyampaikan dalam materi rapat tersebut. Kemudian punya kemampuan menulis cepat tadi ya, sudah ya. Kemudian mengemukakan pikiran secara ringkas dan cepat, kemudian menguasai metode mencatat, kemudian dia juga menguasai bagaimana metode pengolahan data, misalnya kalau data-data yang disampaikan itu harus menggunakan materi yang lain, misalnya menggunakan Excel dan sebagainya ya. Kemudian dia juga harus paham mengenai struktur dari rapat tersebut ya, struktur rapat itu bagaimana yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya, dari catatan rapat yang sudah dibuat, fungsi notulen yaitu yang pertama sebagai dokumen ya, jadi sebagai dokumen, sebagai arsip bahwa rapat itu sudah dilakukan dan isinya apa saja. Kemudian yang kedua sebagai sumber informasi bagi yang tidak hadir dalam rapat tersebut ya. Kemudian sebagai landasan pertemuan berikutnya, artinya ketika nanti ada pertemuan lanjutan atau rapat-rapat berikutnya, maka catatan rapat ini digunakan sebagai bentuk pengambilan keputusan ya, atau mungkin kita melihat progresnya sudah sampai di mana gitu ya. Kemudian sebagai alat untuk mengingat ya, jadi alat pengingat untuk peserta rapat apa saja yang sudah dibahas sampai materi-materi yang dilakukan sebelumnya ya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai bukti sejarah ya, artinya bahwa rapat ini pernah dilakukan pada tanggal berapa, kemudian waktunya di mana, dan jadi sebagai catatan. Mengenai catatan rapat atau notula ya, jadi ada beberapa istilah yang harus kita pahami, ada notula, ada notulen, dan ada notulis ya. Notula itu sendiri adalah catatan tentang rapat yang telah dijalankan. Jadi rapat yang sudah dilakukan yang isinya adalah catatan itu adalah notula ya. Jadi notula dalam bahasa singkatnya adalah catatan tentang rapat ya. Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan sebagai pencatat disebut sebagai notulis ya, orangnya. Jadi orang itu disebut notulis ya. Kemudian kalau catatan tadi, notula tadi sudah disahkan di dalam sebuah laporan disebut sebagai notulen ya. Ya, jadi ada notula, ada notulen, dan ada notulis ya. Notula adalah catatannya, notulis adalah orangnya, sedangkan laporannya bentuknya adalah notulen ya. Nah, notula itu sendiri dibuat setelah rapat dilakukan ya. Jadi dilihat dari proses terjadinya, maka pembuat notula harus berada di tengah rapat sehingga ia dapat menangkap apa saja yang terjadi di dalam rapat tersebut dan dia bisa menuliskannya dengan baik ya. Biasanya pembuat notula ini diserahkan kepada sekretaris atau bisa juga kepada pihak lain yang ditunjuk ya. Pembuat notula ini sendiri tadi ya disebut sebagai notulis ya. Nah, sebagai seorang pembuat notula, dia juga harus bersikap objektif ya. Jadi tidak boleh memihak di dalam keputusan-keputusan peserta rapat ya, atau usulan-usulan peserta rapat. Dia tidak boleh juga menuangkan gagasan-gagasannya yang dimiliki ke dalam notula. Jadi misalnya dia punya ide-ide, itu tidak boleh dituliskan dalam notula ya, karena tadi sifatnya dia harus netral. Dan pembuat notula itu sendiri harus murni berdasarkan pembicaraan atau hal-hal yang disampaikan di dalam rapat ya. Jadi tanggung jawab penulis atau tanggung jawab penulisan notula menjadi tanggung jawab notulis ya. Sementara tanggung jawab isi menjadi tanggung jawab pemimpin rapat ya, karena nanti kan setelah catatannya tadi dibuat, dia harus disahkan oleh si pemimpin rapat ya. Jadi yang paling baik adalah ketika sebelum ditandatangani atau sebelum diambil suatu keputusan, si hasil tulisan ini dibacakan dulu di dalam bagian akhir penutup ya, apa saja yang terjadi atau apa saja yang dicatat. Kemudian setelah itu baru disahkan oleh seorang pemimpin rapat ya. Jadi dibaca dulu dengan teliti, baru pemimpin rapat mengesahkan atau menandatangani notula tadi untuk menjadi sebuah laporan atau yang disebut dengan notulen. Oke,
Pemahaman rapat ya, pemahaman rapat ini merupakan suatu pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang penulis ya. Jadi pemahaman rapat tidak hanya pada jalannya rapat, tetapi juga mengenai tujuan, materi, keanggotaan rapat, acara rapat dan sejenisnya. Ya. Kalau dilihat dari berbagai tujuan diadakannya rapat ini, rapat dibagi menjadi 3 ya. Ada rapat informatif atau penjelasan ya, biasanya ini tentang penjelasan, information meeting. Ada rapat pemecahan masalah, problem solving ya. Kemudian ada rapat perundingan atau negosiasi ya, jadi negosiasi meeting di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan informatif atau information meeting? Rapat informasi adalah rapat yang dilakukan dengan tujuan memberikan informasi kepada peserta rapat. Jadi jenis rapat ini biasanya dilakukan, contohnya gini, kalau ada satu kebijakan ya, kebijakan baru yang diambil oleh seorang pimpinan, maka kebijakan tersebut yang biasanya berupa aturan ya, aturan baru dan sejenisnya ini disampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Ya, ini disebut dengan rapat informasi atau penjelasan rapat. Yang kedua adalah rapat pemecahan masalah atau problem solving ya. Rapat pemecahan masalah ini adalah rapat yang diadakan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya masalah yang terjadi dalam satu perusahaan ini terlalu berat, maka harus diperlukan rapat untuk melibatkan pihak lain agar bisa dilakukan koordinasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Ya. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan yang disebut dengan rapat perundingan atau negosiasi meeting ya. Nah, rapat perundingan ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan memecahkan masalah bersama, atau bisa juga dalam bentuk perundingan ya. Nah, ini bisa terjadi pribadi atau misalnya individu atau kelompok ya, misalnya tim gitu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya di pertemuan lalu saya sebutkan bagaimana ketika Anda harus bernegosiasi dengan pihak lain, misalnya dengan supplier ya. Ketika ada penawaran masuk, kemudian Anda harus negosiasi mengenai harga, negosiasi mengenai project dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan perundingan, rapat perundingan. Nah, dalam rapat negosiasi ini bisa melibatkan misalnya orang yang in charge langsung, PIC-nya. Misalnya si pengirim penawaran atau pengirim quotation tadi, si supplier, dengan Anda sebagai pengambil keputusan ya. Secara personal artinya dia bisa hanya rapat berdua saja, atau bisa juga melibatkan tim, misalnya dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan suatu produk atau project yang akan digunakan. Anda harus menggunakan tim, terlibat dalam satu tim ya, misal 3 orang, kemudian dari perusahaan yang lain juga dengan tim yang sama ya, artinya ini melibatkan kelompok gitu ya, tim tadi. Nah, ini bisa dilakukan dalam bentuk rapat negosiasi ya, bisa bahas mengenai harganya ya, price misalnya, atau bisa membahas mengenai speknya ya, bagaimana, apakah ini speknya sesuai yang Anda butuhkan atau tidak, atau harganya sudah masuk atau belum dengan budget dari perusahaan kalian gitu. Dilihat dari jenis rapat ya, rapat ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi bisa dilihat dari sifatnya, dilihat dari jangka waktunya, dan dilihat dari pesertanya. Dilihat dari sifatnya, rapat dapat dibagi menjadi rapat formal, rapat informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup ya. Rapat formal ini biasanya disebut juga dengan rapat resmi ya. Jadi rapat yang diadakan untuk acara-acara resmi atau kegiatan resmi, biasanya dilakukan oleh suatu manajemen atau suatu lembaga ya, misalnya membahas mengenai masalah kedinasan, kemudian mengenai aturan-aturan baru yang disepakati oleh suatu perusahaan gitu ya. Kemudian ada rapat informal. Nah, rapat informal ini merupakan rapat tidak resmi, dan biasanya rapat ini membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pribadi atau keluarga ya. Jadi kayak rapat keluarga, misalnya
acara mau mengadakan acara prosesi pernikahan misalnya, atau mungkin rapat-rapat reuni ya, ini juga disebut dengan acara rapat informal. Kemudian ada rapat terbuka. Nah, rapat terbuka ini biasanya dihadiri oleh semua anggota organisasi siapapun dia, ya, dari struktur organisasi yang paling atas sampai yang paling bawah boleh hadir di situ. Dan jumlahnya ini sangat banyak ya, jadi bisa dalam bentuk rapat yang besar ya, massal ya, contohnya kayak rapat partai ya. Kemudian ada rapat tertutup ya. Rapat tertutup ini biasanya hanya diikuti oleh sebagian kecil anggota atau orang-orang yang penting saja, orang-orang yang ditunjuk atau yang berhubungan dengan proyek atau pembahasan dalam rapat tersebut ya, kayak rapat RUPS ya, atau mungkin rapat mengambil satu keputusan yang sangat penting gitu ya. Oke, kemudian kalau dilihat dari jangka waktunya, rapat bisa dibagi menjadi rapat harian, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semester, dan rapat tahunan ya. Rapat harian itu biasa kita kenal dengan briefing ya. Kalau pagi hari itu ada, sebelum kita mulai kerja ada morning briefing ya, dan disitu biasanya akan dibahas atau disampaikan apa yang harus kita kerjakan dan kita selesaikan di hari itu gitu. Kemudian ada rapat mingguan. Nah, rapat mingguan ini biasanya untuk melihat progres atau kegiatan dalam suatu kelompok ya, misalnya tim. Jadi kita lakukan rapat mingguan supaya tahu tim ini sudah sampai mana progresnya, atau proyek ini sudah sampai mana. Kemudian rapat bulanan. Nah, rapat bulanan ini biasanya membahas mengenai goals ya, apa yang sudah kita capai dalam bulan ini gitu ya. Kemudian ada rapat semesteran atau rapat setengah tahun ya, ini bisa dilakukan misalnya untuk rapat evaluasi. Kemudian rapat tahunan ya, rapat tahunan ini misalnya di akhir tahun gitu ya, jadi kayak rapat tutup buku ya, jadi tutup buku perusahaan ya, itu bisa dilakukan dengan rapat tahunan. Nah, kalau dilihat dari pesertanya, rapat bisa dibagi menjadi rapat internal dan rapat eksternal. Rapat internal adalah rapat yang dilakukan di dalam kalangan organisasi itu sendiri. Sementara kalau di dalam rapat eksternal ini bisa dilakukan dengan kalangan yang dari luar organisasi tersebut. Oke, anggota rapat atau peserta rapat biasanya terdiri dari ketua rapat, moderator, notulis, dan peserta rapat. Nah, ketua rapat ini siapa? Ketua rapat ini biasanya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya rapat tersebut atau penyelenggaraan rapat tersebut. Nah, biasanya kalau di dalam rapat organisasi adalah ketua atau pimpinan organisasi. Dan kalau rapat ini misalnya rapat informal adalah orang yang dituakan di dalam rapat informal tersebut. Ya. Kemudian moderator. Moderator ini adalah orang yang berperan sebagai pengatur jalannya rapat agar rapat bisa berjalan sesuai dengan tujuannya ya. Jadi kalau misalnya ada pembahasan-pembahasan yang menyimpang dari tujuan rapat, maka si moderator ini berhak mengembalikan ke pembicaraan semula ya. Kemudian moderator juga bertugas membuka dan menutup rapat serta memimpin jalannya rapat. Kemudian notulis. Notulis adalah orang yang mencatat jalannya rapat. Jadi seorang notulis ini harus memiliki kemampuan meringkas pembicaraan rapat tanpa mengurangi isi dan materi dari rapat tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah peserta rapat. Nah, peserta rapat adalah orang-orang yang terlibat di dalam suatu rapat dan dia hadir di dalam rapat tersebut. Nah, ada beberapa rapat yang mungkin memang juga mengizinkan peserta rapat ini menjadi seorang moderator, dan moderator juga bisa menyampaikan ya, ada yang seperti itu. Tapi kalau dia sudah dibagi berdasarkan porsinya masing-masing, maka dalam suatu rapat itu ya hanya terbagi menjadi 4 ini, ada ketua, moderator, notulis, dan peserta rapat saja. Nah, bagaimana cara pembuatan notula ya? Biasanya di dalam form notula ya, jadi itu sudah ada ya, di perusahaan itu sudah ada form notula tuh, nanti ada satu form yang ada kolom nama, jabatan, kemudian peserta rapat yang hadir, tempatnya, tanggalnya, kemudian hasil rapat ya, kemudian form kolom untuk tanda tangan, semua sudah ada ya. Tapi kalaupun memang
Anda belum di perusahaan Anda belum ada atau belum siap, ya Anda bisa membuatnya ya. Jadi nanti Anda bisa lihat banyak sekali contoh-contoh ya. Anda bisa googling atau mungkin di buku, tapi di buku ini belum bentuk kolom-kolom ya, dia hanya berupa rangkaian tulisan secara struktur saja ya. Nah, apa saja yang ada di dalamnya yang harus dicantumkan di dalam rapat supaya menggambarkan bagaimana jalannya rapat tersebut? Yang pertama adalah harus ada nama, kemudian posisi dia atau jabatannya, kemudian jumlah peserta yang hadir ya, itu harus tercantum. Kemudian yang kedua, tempat, tanggal, dan waktu dimulai dan diakhirinya rapat. Jadi misalnya rapat itu dimulai dari jam 8 pagi, selesai jam 5 sore, ya tetap harus tercantum di situ. Misalnya jam 12 sampai jam 1 nanti ada break isoma, ya itu juga terrecord ya, tercatat di dalam notula tersebut ya. Kemudian apa saja yang dibahas ya, pendapat-pendapat, saran-saran, ide, bahkan masukan-masukan yang disampaikan oleh seluruh peserta rapat semuanya harus terekam, tercatat di dalam notula ya. Kemudian hasil rapatnya apa, keputusan rapatnya apa, dan itu yang disepakati bersama oleh seluruh peserta yang hadir di dalam rapat tersebut ya. Oke, ini adalah contoh notula rapat ya. Ini bagian kepalanya ya. Jadi nanti bisa Anda buat seperti ini. Untuk posisi bagian atas biasanya dibagi 3 ya. Ini untuk posisi bagian kepala, bagian notula, kemudian nanti ada isi ya, kemudian ada isinya Anda bisa tuliskan tadi ada usulan ide dan sebagainya, kemudian di ketiga kesimpulannya. Jadi Anda bisa bagi dalam tiga bagian ya. Nah, di bagian pertama berisikan mengenai hari, tanggal ya. Jadi di situ tertera, kemudian tempatnya di mana, sifat rapatnya tadi ya, ada rapat rutin, ada rapat mingguan, ada rapat terbuka, tertutup, kemudian waktunya, kemudian peserta rapat ya. Peserta rapat, kalau misalnya peserta lebih banyak dari ini, maka peserta yang lainnya bisa dibuat dalam bentuk lampiran atau di form akhir yang Anda nanti bisa tanda tangan ya, tanda tangan seluruh peserta rapatnya di situ dilampirkan. Kemudian pemimpin rapatnya siapa yang berlangsung di hari itu, kemudian moderatornya, kemudian notulisnya ya. Kemudian acara rapatnya juga secara struktur ya, secara sistematis apa saja itu tercantumkan di dalam bagian atas ya, bagian kepalanya itu di bagian yang pertama ya. Nah, nanti bagian kedua adalah mengenai isi ya, jalannya rapat ya. Yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, seluruh bagian ini, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 harus Anda bacakan kembali ya. Sebagai seorang notulis, Anda harus membacakan kembali apa isi notula rapat di hari itu ya, supaya seluruh peserta rapat menyetujui atau memahami apa yang Anda tuliskan ya. Nanti kalau semuanya sudah setuju, sudah sepakat, baru si pemimpin rapat yang akan menandatangani notula tadi ya. Kalau sudah ditandatangani, maka ini akan menjadi suatu laporan yang disebut sebagai notulen ya. Dan laporan ini yang nanti akan Anda rekam ya, Anda rekam sebagai dalam bentuk arsip ya, sebagai bukti kalau misalnya Anda perlu data ini di kemudian hari gitu. Oke, untuk contoh yang lain, di sini ada contoh, bukan contoh ya, di sini adalah ada tugas ya, di halaman 121 ya, itu ada tugas ya. Saya tidak minta teman-teman untuk membuat ya, tapi Anda pelajari dulu bagaimana jalannya rapat yang ada di dalam kasus tersebut ya. Di sini ada 2 kasus ya, yang Anda harus pahami bagaimana jalannya rapat, dan kemudian nanti Anda buatkan notulanya ya, notula rapatnya. Ini sebagai bentuk latihan teman-teman ya. Nanti saya akan memberikan tugas di kesempatan yang lain ya. Oke, baik, ini saja yang saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan setelah materi presentasi ini saya akhiri. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya.
Saya tutup untuk materi perkuliahan hari ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.